Nabila. Saya Angela Ivana. Saya Olivia Marisa. Saya Nasa. Saya Bintang Raka. Dan kami dari kelompok 2 PKN. Latar belakang demokrasi. Negara-negara di dunia banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya, terutama negara Indonesia. Namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan sampai sekarang, dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat kekurangan tantangannya di sana-sini, demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana suatu negara dan rakyatnya bisa menyampaikan pendapat atau suaranya masing-masing. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam menyampaikan pendapatnya. Demokrasi dalam pemerintahan mencakup kondisi ekonomi dan juga sosial budaya yang memungkinkan politik kebebasan secara bebas dan juga setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Berdasarkan KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya dan juga pemerintahan rakyat. Lalu, Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dilakukan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Joseph Scumter pun juga mengartikannya sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya para individu-individu yang memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakif Ataloka akan mempresentasikan apa itu pengertian demokrasi menurut para ahli. Saya akan mempresentasikan menurut C.F. Strong. Kedua, ada para ahli dari Mencken. Yang ketiga ada Shaw. Jadi ada 3 para ahli yang sudah saya pilih, yang sudah saya rangkum juga. Jadi yang pertama ada menurut C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Lanjut, yang kedua ada dari Mencken. Sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat. Lalu yang ketiga menurut Shaw, pemilu berganti oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Nah, jadi ada macam-macam tuh pengertian dari para ahli tersebut. Terima kasih semua, lanjut lagi. Jenis-jenis demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Ada demokrasi langsung. Menurut sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Pada demokrasi langsung, seluruh warga negara yang sudah dewasa berkumpul dalam sebuah majelis, ikut serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan. Dalam demokrasi langsung, rakyat tidak menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain atau perwakilan. Beberapa perangkat demokrasi langsung antara lain 1. Referendum. Referendum artinya merujuk beberapa masalah penting, kebijakan atau keputusan kepada rakyat, seperti amandemen konstitusi. Pemberian pendapat oleh orang bisa bersifat wajib atau sukarela. 2. Inisiatif. Inisiatif menyiratkan bahwa masyarakat atau bagian tertentu dari warga negara dapat mengambil inisiatif untuk pengesahan pilihan hukum yang diinginkan. 3. Pembatalan. Dengan perangkat ini, orang-orang dari daerah pemilihan secara mayoritas dapat meminta legislatif menarik kembali perwakilannya, sehingga membatalkan status perwakilannya tersebut sebagai legislator. 4. Plebiscit.
Plebiscit menunjukkan bahwa orang-orang menjadi konsultan secara langsung mengenai masalah-masalah kepentingan politik. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Dalam bentuk demokrasi ini, orang bukan secara langsung mengambil bagian dalam pemerintahan, tetapi melalui perwakilan yang dipilih. Orang-orang tidak dapat berkumpul di satu tempat dan mendiskusikan berbagai hal dan membuat hukum. Orang-orang dewasa memilih perwakilan untuk duduk di pemerintahan secara berkala. Terdapat beberapa bentuk demokrasi tidak langsung dan ada pula bentuk campuran. Ada beberapa bentuk demokrasi tidak langsung, yaitu 1. Bentuk parlemen atau kabinet, 2. Bentuk presidensial, 3. Bentuk kesatuan. Jadi, pada demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah, undang-undang, dan masalah lain. Sebaliknya, dalam demokrasi tidak langsung, rakyat memilih wakilnya untuk mengambil keputusan tentang perumusan undang-undang dan kebijakan. Jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada demokrasi liberal yang merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Kemudian ada demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme. Demokrasi ini lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan tanpa adanya kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Sistem demokrasi yang satu ini disebut juga sebagai demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme dan komunisme. Lalu demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kekuasaan politik dijalankan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi landasan utama kebijakan yang dibuat pemerintah secara demokratis. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Demokrasi mengutamakan keputusan yang diambil berdasarkan kehendak mayoritas, namun tetap memperhatikan perlindungan hak individu. Yang keempat, kebebasan. Demokrasi menciptakan kebebasan bagi rakyat untuk berekspresi, berpendapat, dan berpartisipasi dalam politik. Selain itu, di Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi juga diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi ini menjadi dasar bagi berbagai jenis demokrasi, seperti demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi presidensial. Setiap jenis demokrasi memiliki karakteristik dan penerapan prinsip yang berbeda, sesuai dengan konteks politik, sosial, dan budaya yang dimana sistem tersebut dijalankan. Prinsip demokrasi yang kedua adalah prinsip non-demokrasi, merujuk pada sistem pemerintahan atau organisasi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan dibuat oleh mayoritas atau melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Sebaliknya, prinsip non-demokrasi mencakup berbagai bentuk pemerintahan yang tidak memperhatikan partisipasi langsung atau perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Beberapa prinsip non-demokrasi meliputi 1. Rule of power, penerapan kekuasaan atau aturan oleh pihak yang memiliki kontrol atau dominasi dalam suatu sistem tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang berlaku. Ini bisa mencakup situasi di mana keputusan atau tindakan didasarkan pada kekuatan atau otoritas politik daripada pada prinsip hukum-hukum yang adil dan setara. Kedua, tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret.
Jika suatu kebijakan atau keputusan diambil tanpa melibatkan proses musyawarah atau konsultasi tetapi melalui dekret, hal ini mencerminkan pendekatan otoriter atau tidak demokratis dalam pengambilan keputusan. Dekret adalah pernyataan resmi atau perintah yang dikeluarkan oleh penguasa atau otoritas tanpa harus melibatkan proses konsultasi atau persetujuan dari pihak lain, termasuk masyarakat umum atau perwakilan rakyat. Proses musyawarah atau konsultasi adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi, di mana keputusan diambil melalui diskusi, perundingan, dan mungkin pemungutan suara, sehingga mencerminkan aspirasi atau pandangan mayoritas. Ketika suatu kebijakan atau keputusan diambil tanpa melibatkan proses tersebut, tetapi melalui dekret atau perintah tunggal dari penguasa, ini seringkali dianggap sebagai tanda otoritarianisme atau ketidakdemokratisan. Dalam konteks pemerintahan demokratis, penting untuk menjamin partisipasi warga dalam proses pembuatan keputusan, dan dekret tanpa musyawarah dapat dianggap sebagai tindakan yang merampas hak partisipasi tersebut. Sebaliknya, dalam konteks pemerintahan otoriter atau tidak demokratis, penguasa mungkin lebih cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain untuk mempertahankan atau memperkuat kendali mereka atas kebijakan dan keputusan. Yang ketiga, pemilihan umum yang tidak demokrasi. Pemilihan umum yang tidak demokratis merujuk pada proses pemilihan di mana prinsip-prinsip demokrasi tidak sepenuhnya diakui atau diterapkan. Beberapa ciri atau praktik yang dapat mengindikasikan pemilihan umum yang tidak demokratis antara lain: 1. Ketidakadilan dalam pendaftaran pemilih. 2. Memanipulasi pemilihan. Ketiga, ketidaksetaraan akses media. Keempat, penggunaan kekuatan aparat keamanan. Kelima, ketidaktransparan dalam pemrosesan suara. Keenam, monopoli kekuasaan. Ketujuh dan terakhir, pengaruh asing atau intervensi. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Prinsip-prinsip utama demokrasi meliputi pemerintahan konstitusional, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, kediktatoran memusatkan kekuasaan pada satu pihak. Jenis-jenis demokrasi meliputi demokrasi langsung, tidak langsung, liberal, rakyat, dan berasaskan Pancasila seperti di Indonesia. Pemahaman tentang demokrasi penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan bijak dan efektif. Sekian dan terima kasih.